istri bergumul, berdoa bersama-sama, bernyanyi, memuji Tuhan, baca Alkitab, berteriak, berdoa kepada Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Setrina Gultom. Kali ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi tema firman Tuhan kali ini, Tuhan baik bagi orang yang mengandalkannya. Pada saat ini kita mau diingatkan, kalau kita menjadi orang percaya yang mengasihi Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan pada saat ini kita lihat di sini sejarah ataupun keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kenapa bangsa Israel di dalam pembuangan? Karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka mengeraskan hati, mereka bebal, sehingga Tuhan pun membuang mereka di kota Babel. Tetapi pada saat ini kita bisa melihat dulu dari sisi Tuhan. Ada dua. Kita kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kita lihat bagaimana Tuhan ketika menciptakan manusia, Dia memberikan menurut gambar dan rupa Allah diciptakan manusia itu. Setelah itu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Setelah itu Tuhan kasih perintah, ada pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu makan. Yang lain boleh, tapi yang satu ini tidak boleh. Tapi namanya manusia selalu pengen tahu, penasaran, dan itu pun dimakan. Dia melanggar apa yang perintahkan Tuhan kepada manusia itu. Dan pada saat itu manusia jatuh di dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saya mau katakan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak langsung membiarkannya seperti itu, tapi Tuhan kasih keselamatan. Dan jelas terlihat di dalam Kejadian 3 ayat 15 bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia. Kalau dulu manusia sebelum jatuh di dalam dosa, manusia masih telanjang. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menghapus dosa manusia itu dengan korban domba. Maka kulit domba itu yang menutup semua auratnya. Artinya dari perjanjian lama terlihat bahwa penebusan sudah Tuhan kasih kepada manusia. Itu arti kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dari zaman dulu, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai pada saat ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan kita bermain-main kepada kasih setia Tuhan itu, karena Dia sudah menyelamatkan, menebus dosa kita. Kita pun harus mau mengasihi, memuliakan, meninggikan Tuhan dengan pola dan cara hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-22 bagian B dan 23 bagian A. Kita lihat di sini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya, ya. Jadi Tuhan itu berlimpah rahmat-Nya. Tadi yang pertama, Tuhan tidak berkesudahan kasih setianya. Yang kedua, rahmat-Nya tidak pernah berhenti bagi orang yang diciptakannya. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan memilih Musa. Tuhan bilang, kamu akan kupilih, kau akan bawa umatku Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi Musa berkata, tidak Tuhan, aku tidak pandai bicara. Tuhan bilang, ada saudaramu, itu Harun, dia yang kupakai, penyambung lidahku, dan itu yang kupakai untuk berbicara kepadamu. Artinya saya perhatikan, Tuhan itu rahmat-Nya selalu baru. Memang pada waktu itu Musa tidak bisa bicara, tidak hebat dari kata-kata, tetapi rahmat Tuhan selalu baru bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu Musa. Tuhan pun menunjukkan jalan-jalannya, bahwa bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang harus dilakukan Musa, apa yang mau diperbuat Musa, apapun itu diberitahukan secara sempurna. Tuhan selalu berfirman, selalu baru, selalu baru.
Ini rahmatnya tidak pernah berubah bagi orang yang mengasihi Dia. Kita mau belajar bagaimana kasih setia Tuhan, rahmatnya tidak pernah berubah dari kita selama kita terus mengasihi, memuliakan Dia. Amin. Nah, itu dari sisi Tuhan. Nah, dari sisi kita sebagai manusia ataupun umatnya, kita perhatikan di sini dikatakan Tuhan adalah bagianku, ya. Ayat yang ke-24, 24a dikatakan di sini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Artinya saya mau katakan, ya, sebab ibarat kita dulu, saya masih gadis dulu, belum menikah, kita masih seorang diri, tetapi ketika diberkati Tuhan bersama suami, berarti sudah satu tubuh, berarti suami itu bagian dari jiwa kita. Nah, itu contoh yang paling praktis. Nah, Tuhan itu bagianku, jiwaku katanya, ya, di dalam ayat 24 ini. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kita mau katakan Tuhan itu bagianku, jiwaku, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kalau Tuhan bagian di dalam hidup kita, berarti kita tidak bisa lepas dari kasih setia Tuhan, tidak bisa melupakan Tuhan, tidak bisa meninggalkan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, coba saat ini kalian perhatikan, ada banyak ibu-ibu kalau arisan suka dia pegang handphone, pas pendeta khotbah ataupun pelayan Tuhan yang berkhotbah, dia pegang-pegang handphone aja gitu, main Facebookan, main WA, main Instagram, main apa aja, padahal pendetanya sedang berkhotbah. Padahal pada saat itu kita yakin betul ketika pendeta itu berkhotbah, Tuhan hadir. Karena firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Dia tidak menyadari Tuhan hadir pada saat itu. Padahal dikatakan di sini, Tuhan adalah bagian jiwaku. Kalau Tuhan bagian jiwa kita, nggak mungkin kita melecehkan, melupakan Dia, meremehkan Dia. Pasti selalu hidup tenang, selalu ingin bersekutu, ingin dekat dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau bangun pagi apa yang dicari? Coba jujur, ya. Kalau ibu-ibu bangun pagi, langsung ke kamar mandi, siapkan perlengkapan untuk suami bekerja, untuk anak-anak di rumah segala macam. Tetapi kalau yang benar itu ketika kita bangun pagi, yang kita ucapkan apa? Bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, aku masih ada, masih bernapas, masih diberikan kehidupan. Mesti kita bersyukur dulu, berdoa dulu, baca firman Tuhan dulu, memuji Tuhan dulu. Tapi pada kenyataan, coba, itu yang terjadi. Anak-anak ketika bangun, nonton TV, buka YouTube, nonton segala macam. Bukan Tuhan lagi. Padahal dikatakan di ayat 24 ini, Tuhan adalah bagian jiwaku. Kalau Tuhan bagian jiwa kita, itulah yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang terutama dari apapun di dalam hidup kita adalah Tuhan. Bukankah pujian berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Jadi bukan hanya kata-kata Bapak Ibu, tetapi dengan perbuatan, dengan sikap, dengan perilaku kita, bahwa Tuhan adalah bagian di dalam jiwa kita. Makanya dikatakan di sini, Tuhan adalah bagian jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ketika kita Tuhan jadikan bagian dalam hidup kita, kita mengharap kepada Dia. Amin. Mengharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Di dalam Roma 5 dikatakan di sana, berharaplah kepada Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Kenapa kita harus mengharap kepada Tuhan? Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah yang mengandalkan manusia. Kalau kita jadikan Tuhan menjadi bagian, menjadi jiwa kita, kita mengharap hanya kepada Dia. Amin. Ketika kita mengharap kepada Dia, yakinlah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu jelas, ya. Itu yang pertama, Tuhan adalah bagian jiwaku. Yang kedua, kita perhatikan yang ke-24, saya akan bacakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ayat yang ke-25, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, kita berharap kepada Dia. Yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, ya. Yang ketiga ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan, berarti kita sebagai ciptaan Tuhan harus sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan bagi kita semua, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan memaksakan Tuhan. Harus sekarang Tuhan tolong, kalau enggak aku tinggalkan Tuhan. Kalau enggak aku enggak mau lagi melayani. Kalau enggak. Tuhan bilang, emang gue pikirin. Nah, saat ini kita harus sabar menunggu pertolongan Tuhan dan yakin percayai pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Kita ingat salah satu cerita firman Tuhan itu Lut. Ya, kita lihat bagaimana dia mengasihi mertuanya Naomi. Ya, dia ikut, pergilah, pulanglah ke negerimu, karena saya nggak mungkin lagi punya anak. Ya, kalaupun saya menikah sekarang nggak mungkin lagi saya punya anak. Habis itu ketika dia sudah besar, kamu tunggu berapa tahun lagi, pulanglah. Tapi dia bilang, Allah mula Allahku, Tuhan mula Tuhanku, kemanapun engkau pergi, disitulah aku berada. Ya, artinya saya perhatikan di sini sosok Ruth itu adalah orang yang mengasihi mertua, orang yang sayang kepada mertua, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sahabat terus mengasihi orang tuanya, bekerja di tempat orang lain, mengambil jelai-jelai, ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan pada akhirnya kita melihat di dalam kisah Ruth, ya, dia pun dipinang oleh Boas menjadi istrinya. Dan kita tahu betul salah satu silsilah Tuhan Yesus dari keturunan siapa? Ruth dan Boas. Artinya dari orang tidak ada apa-apanya, ketika dia terus menanti kebaikan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, maka luar biasa, sangat luar biasa. Ruth yang tidak ada apa-apanya dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Itu melalui keturunan dia ada seorang sosok keturunan Daud, itu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan pernah pesimis dalam kehidupan kita ini. Apapun yang terjadi saat ini, mau virus corona kek, mau banjir bandang sekalipun, mau kesulitan ekonomi sekarang, jangan pernah kita mengeluh, jangan berdoa menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan keadaan. Tetapi bersama suami, anak, istri bergumul, berdoa bersama-sama, bernyanyi, memuji Tuhan, baca Alkitab, berceria, berdoa kepada Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Itu yang kami lakukan sebagai hamba Tuhan. Saat ini saya ingatkan kepada suami, anak-anak, ayo kita berdoa, ayo kita berteriak kepada Tuhan. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Oke Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan menjadi renungan bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.